Shalom, kita ketemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah satu pembahasan kita tentang seorang Muslim yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tak dapat kita pungkiri bahwasanya memang pada akhir zaman banyak orang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai dasar daripada kebenaran firman Tuhan, sebelum kita menonton video daripada seorang ibu ini, saya membacakan satu firman Tuhan yang luar biasa kepada kita pada saat ini, yaitu adalah dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 10 dan sampai 11. Diperkatakan demikian, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi saya baca dalam ayat 11-nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita mengerti pada akhir zaman ini bahwasanya nantinya banyak orang akan datang. Setiap lidah yang punya lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, di mana seorang ibu ini awalnya dia bukan percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah seorang non-Kristen, dia seorang Muslim, tetapi dia dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan, sehingga dia bisa percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pada saat ini kita melihat bahwasanya banyak orang-orang percaya, banyak orang yang datang kepada Yesus, banyak orang yang datang menyembah kepada Yesus. Inilah satu pembuktian bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan bisa bekerja, bisa berkarya dengan caranya tersendiri. Dan kalau Tuhan telah menjamah ibu ini, saya percaya akan banyak lagi orang-orang akan datang kepada Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan ini dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 11 ini berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak perlu ragu akan ketuhanan Yesus Kristus. Bahkan sejak sebelum Yesus Kristus lahir di dunia ini, Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh beberapa nabi dalam kebenaran firman Tuhan. Baik dalam nabi kitab Yesaya juga mengatakan demikian, baik juga dalam kitab Mika mengatakan demikian, Yesus Kristus akan datang. Dan kita melihat dengan kedatangannya dan dengan dia menebus dosa manusia, maka pada akhirnya Tuhan menjamah setiap orang untuk datang kepadanya untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita menyambutnya kepada firman Tuhan yang lain, kita dengarkan dulu kesaksian daripada seorang ibu ini. Ya, orang menyanyi, tepuk-tepuk tangan di situ. Saya masih SD, saudara. Saya nyebrang ke sebelah, saudara. Saya menonton. Sampai habis itu saya menonton, sampai orang selesai ibadah, saudara. Nah, di situ ada puji-pujian, saudara. Yang saya masih ingat itu puji-pujian, saudara. Saya sampai puji-pujian itu saya sampai nyanyikan ke rumah saya. Nah, itu karena saya terjadi karena orang tua saya ya, orang Muslim yang sangat ini fanatik ya, dari keturunan Arab. Jadi mendengar suara-suara seperti itu jelas marah. Dia katakan sama saya, kamu kafir, kamu Yahudi, katanya, menyanyi-nyanyi lagu begitu. Dia bilang, saya dipukulin, saudara, karena ada tukang becak yang memberitahu itu anaknya kalau hari Minggu berdiri di situ terus, katanya, saudara. Karena tahu daerah itu kan daerah yang sangat ini sekali ya, orang bilang kota santri, saudara. Situ Bondo itu dibilang kota santri. Jadi di sana, tapi saya itu terus kalau saya di kamar saya menyanyi-nyanyi sendiri, saudara. Kalau hari Minggu itu biar saya dipukuli, saudara. Saya tidak pernah takut untuk pergi ke gereja itu menonton. Kayak seolah-olah ini saya masih kecil tuh, kalau hari Minggu itu mau dipukul, mau apa, yang penting saya mau ke sana. Saya mau lihat orang menyanyi, begitu, saudara. Jadi saya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Baik, saudaraku, itulah kesaksian daripada ibu itu, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia dilawat oleh Tuhan. Dia mengaku sebagai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bacakan kepada kita, yang terambil dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat
ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas dalam kebenaran firman Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah pemilik sorga. Karena Yesus Kristus adalah pengampun dosa kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini diperkatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang ada pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu ada dalam Yesus Kristus. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, dengan mendengarkan video ini, mari datang kepada Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, supaya engkau dapat mengenal keselamatan dan berjumpa dengan Tuhan nantinya pada keadaan di sorga, di mana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran yang dapat kita mengerti bahwasanya kebenaran dan keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Banyak orang berkata, Tuhan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Banyak orang berkata, Tuhan tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Tetapi Alkitab berkata, kebenaran dan jalan yang lurus itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya ulangi kembali, hanya ada dalam Yesus Kristus jalan yang lurus dan keselamatan. Untuk itu, jangan ragu, datanglah kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang juga mendukung pertobatan daripada ibu ini. Dikatakan di dalam kitab Amos pasal yang ke-8, ayat daripada firman Tuhan ayat 11, dikatakan demikian, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi jelas dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana dikatakan sesungguhnya waktu akan datang. Inilah waktunya yang datang itu. Akan datang untuk saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Mencari di manakan firman Tuhan disampaikan. Mencari di manakan juru selamat. Maka kita melihat apa yang dialami oleh ibu ini. Adalah ini satu nubuatan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Amos ini. Di mana firman Tuhan berkata, pada akhir zaman nanti akan terjadi kelaparan, akan terjadi kehausan, tetapi bukan lapar akan makanan dan minuman, tetapi lapar akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang rindu mendengar firman Tuhan. Banyak orang ingin datang kepada Yesus. Banyak orang yang rindu datang ke gereja, memuji menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pembuktian dalam kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Dalam ayat 12-nya berkata, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Jadi banyak orang mencari firman Tuhan. Ya, mencari firman Tuhan artinya juga mencari Yesus. Mencari firman Tuhan berarti mencari keselamatan. Mencari firman Tuhan berarti juga mereka mencari siapakah yang dapat mengampuni dosa saya. Siapakah yang bisa, yang mampu, yang sanggup mengampuni saya daripada kesalahan-kesalahan saya. Pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang saudara untuk percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun hal-hal yang membuat saudara tertekan, sedih, saudaraku putus asa, datang kepada Yesus. Yesus Kristus jawaban dalam hidup saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan Bapak Ibu semuanya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sudah diambang pintu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah datang kepada Yesus. Jangan jauhkan diri daripada ibadah. Jangan jauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Datanglah kepada Yesus. Mari, rindukanlah Yesus dalam hidup saudara. Pada hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan kita melihat bahwasanya dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 12 berkata, dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah kata ganti Yesus. Berarti keselamatan hanya ada dalam Yesus. Selanjutnya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab berkata di bawah kolong langit ini. Apa yang ada di bawah kolong langit? Manusia. Apa yang ada di bawah kolong langit? Ya makhluk-makhluk hidup. Ya ternak-ternak. Apa yang ada di bawah kolong langit? Tumbuh-tumbuhan. Dan kita melihat Alkitab berkata tidak ada yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kita hanya dapat diselamatkan hanya ada dalam Yesus Kristus. Maka pastikan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Pastikan diri saudara adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Supaya saudara dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari ini, dalam kesempatan ini, mari sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara untuk datang kepada Yesus. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Jangan ragu untuk percaya kepada Yesus. Jangan bimbang untuk percaya kepada Yesus. Mari belajar daripada firman Tuhan. Memastikan kehidupan rohani saudara bahwasanya hanya ada dalam Yesus Kristus. Kita melihat ibu ini tadi. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan dia rindu untuk datang kepada Tuhan walaupun dia dihalang-halangi. Tetapi ada pada jalan Tuhan untuk dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian dia berkata dia ragu-ragu. Saudaraku, itu hal yang wajar saja. Karena dia dibesarkan, saudaraku, dalam kepercayaan daripada agama lamanya. Dia sudah sungguh tertanam dengan itu. Wajar saja dia untuk bisa ragu-ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun demikian dalam keraguan-raguan itu, jangan meninggalkan jalan Tuhan. Ada ya kehidupan yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus. Maka dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan dalam kitab Yudas ayat 22 dan 23 di sini katakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Hari ini saya sampaikan kepada ibu ini juga sekalian ya, jangan ragu. Hanya ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Percaya dan imani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ibu. Pasti ibu sampai pada tujuan Tuhan, yaitu sorga yang kekal. Dalam ayat firman Tuhan selanjutnya ayat 23 berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi orang-orang yang di luar Yesus Kristus memang hidup mereka sedang menuju api neraka. Mau tak mau, itu sudah kebenaran firman Tuhan. Terima atau tidak terima, memang itulah konsekuensi untuk tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saya mengajak saudara sebagai hamba Tuhan untuk datang kepada Yesus, supaya saudara dapat diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, rampaslah mereka dari api neraka. Selanjutnya, bagian B, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Apa maksudnya di sini dikatakan bencilah pakaian mereka? Artinya bencilah perbuatan-perbuatan jahat yang tidak percaya kepada Yesus. Bencilah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan jauhkanlah itu, kata Tuhan. Dan datanglah kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman seiman kepada Yesus Kristus, marilah datang kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mohon supaya saudara dapat diberkati. Mari berdoa kepada Yesus. Terima Yesus. Ketika saudara dalam kesulitan, dalam kesusahan, panggil nama Yesus. Katakan, Yesus tolong saya. Katakan, Yesus tolong saya. Maka saya percaya Yesus Kristus datang untuk menolong saudara. Puji Tuhan, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima ini dapat memberkati kita semuanya dan membawakan kehidupan yang lebih baik dan keselamatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Salam.